percaya ini semua jadi dalam nama Yesus. Destiny bangsa kami dalam jaminan Tuhan. Kerajaan Yesus ditegakkan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau pegang kendali atas semuanya. Kami tolak semua pernyataan, semua statement, semua deklarasi yang bukan dari Tuhan. Kami terima yang dari Tuhan seutuhnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bicara hari ini buat kami menangkap akan hati-Mu. Dan kami tahu kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Yang percaya berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekalian, sebelum saya sampaikan firman, beberapa hari yang lalu saya mengajar tentang survey and mapping. Ada 3 pelajaran di sini. Saya mendorong Anda untuk bisa beli, Anda dengarkan, Anda perhatikan. Saya mengamati begini saudara, ada banyak hal yang sebetulnya Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bicara sangat kuat dalam kehidupan saya. Tuhan berkata, nak, ada banyak anak-anakku yang tidak tahu bagaimana langkah pertama, apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang aku janjikan itu menjadi sebuah realita. Ini teaching selama tiga bagian, saya berdoa akan memberkati Anda. Judulnya Survey and Mapping. Itu semua ada pada firman Tuhan. Kalau Anda bisa dengarkan ini akan jauh luar biasa. Kemudian ada CD lagu-lagu dari Bahtera, Thy Kingdom Be Established, dan Kingdom Explosion. Anda bisa dapatkan juga di depan selesai acara ini. Saya tulis beberapa buku terbaru, ya ada Perjanjian Garam, ada The Cup of Blessing, lalu kemudian ada buku dari Joshua, Trust His Heart. Anda bisa baca buku Bu Iin tentang top, lalu tentang 7 perjanjian dan sebagainya. Lalu saya tulis tentang Daud dan Goliat, Anda bisa dapatkan di depan. Kemudian ada 10 poin penting saat Anda tidak memiliki apa-apa. Kemudian rahasia mencapai garis akhir oleh Pak Yusak, juga ada buku terbaru. Dan terakhir ada Touching Heaven dan Changing Earth yang saya tulis juga buat saudara. Saya berdoa akan jadi berkat yang luar biasa. Siapa yang percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, amen. Siapa yang percaya bahwa anugerah Tuhan ada pada bangsa kita dengan luar biasa. Siapa yang terima broadcast, angkat tangan di depan Tuhan dan saya. Angkat tangan tinggi-tinggi, yang tidak terima jangan. Anda tahu maksud saya? Siapa yang percaya itu dari saya? Coba angkat tangan. Awas berani percaya. Saudara, kita percaya Indonesia dalam kendali Tuhan. Yang saya sedih adalah seringkali kita ini orang yang suka sensasi. Bukan kebenaran, tapi sensasi. Nah, kalau sudah kena sensasi, pokoknya semua yang membuat kita agak tegang-tegang itu kita senang. Menurut saya ya, itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Sebab Anda kalau membaca itu ya, saya belum pernah ngalami ada satu broadcast seperti itu yang masif luar biasa sampai ke seluruh dunia nyebarnya. Dan kalau Anda baca aja, itu ditunggangi setannya luar biasa. Siapapun itu yang buat. Saya bilang itu ditunggangi iblis luar biasa. Sampai seluruh dunia. Sedikit banggalah boleh kalau Anda mau bangga ditunggangi setan. Itu prestasi luar biasa. Dan setan memakai gereja Tuhan dan anak Tuhan dengan sangat berhasil. Kalau Anda ikut broadcast sekali aja, selamat ya, Anda dipakai setan. Bertobat tuh saudara. Coba kalau Anda baca itu ya, kadang-kadang saya bilang aneh. Dibilang ada 1.000 tentara Amerika di Indonesia. Anda pikir 1.000 tentara Amerika bisa apa di sini? Amerika itu latihan di berbagai negara. Baru selesai di Filipina latihan, di Korea setahun bisa 3-4 kali latihan.
Kalaupun datang itu menurut saya pertama-tama dia mau latihan sama TNI. Tapi kita ini pinter sekali. Dibuat begitu rupa seakan-akan ini negara sudah berbahaya. Apa urusan dengan Amerika? Apa polisi dan TNI kita sudah hancur memangnya? Coba dipikir aja. Apa kaitannya? Lalu kalau Anda baca itu tentang bank, itu kalau orang percaya, Anda termasuk orang akan menghancurkan bangsamu sendiri dalam satu hari. Kalau itu bank diras, saudara, kolaps gak kira-kira? Anda pernah ngerti gak waktu kerusuhan 98 itu? Di daerah itu saya tahu, saya dengar itu beberapa bank datangin dari Jakarta uang kontan, pakai helikopter. Saking diras. Nah kalau itu disebarkan, bayangin, kita baru dengan bahtera, kita diberi jaminan Tuhan, kita sebarin lagi berita kayak begitu. Apa kita tidak sebetulnya membatalkan janji Tuhan? Kita percaya akan deklarasi kebenaran. Tiba-tiba setelah selesai itu ditumpuk dengan yang seperti itu. Dan kita dengan begitu bangga nyebarin, di broadcast, untuk apa? Terus dibilang saya berkata bahwa gereja terbesar di Indonesia sudah nggak ada Roh Kudus. Hanya yang ada dipakai Tuhan cuma bahtera. Itu berapa pendeta dibuat berdosa, marah dengan saya. Padahal saya baik-baik di Semarang makan soto. Saya tahu itu orang menghujat, orang berkata ini sombong, ini gila, ini sesat. Saudara pikir itu dari Tuhan? Cara begitu? Saya berharap mulai hari ini ekstra hati-hati. Saya memang diminta oleh satu media buat tulisan tentang Pilpres. Dan saya buat, dia berkata, Pak, berikan yang sejuk Pak. Tidak usah berpihak, memang tidak berpihak. Nanti kalau orang-orang itu ya kadang-kadang paranoidnya luar biasa nih. Ini SRK milih mana ya? Terus lihat, wih kotak-kotak. Pak Ruben kotak-kotak juga. Walaupun ketika saya bilang dia baru sadar, saya kotak-kotak. Saya ungu, saudara, untung. Saya pilih hati-hati nih. Kevin putih abu, krem. Untung nggak ada merah-merahnya di sini. Kalau kena spidol merah, caplang. Aneh betul. Doa tanya Tuhan, Roh Kudus tuntun. Selesai kan? Ribut. Kalau yang menang si A, si B, Anda dapat apa sih? Itu seperti orang itu loh, bilang, saya berhasil, saya Belanda. Sampai mungkin ada yang sehantungkan di negara mana gitu mati. Van Persie dan Neymar tidak kirim karangan bunga berduka cita, saudara, percayalah. Yang kaya itu FIFA. Yang sampai mati-mati itu jantungkan gara-gara kesebelasannya kalah, dapat apa? Kalau terus menang dapat apa? Kalau Anda bandar mungkin lumayan, saudara. Itu pun harus bertobat, terima Yesus lagi. So, ada banyak hal yang menurut saya kita ini perlu belajar dewasa. Nah, saya nulis di media, saya tulis memang. Tapi ada yang beredar begini, tulisan saya ditambahi. Kan ada lagi beredar gini, kalau nyoblos buka di depan umum, siapa tahu sudah dicoblos atau rusak, ada kan begitu? Itu dimasukkan di situ. Tak pikir edan bener ini. Sepertinya saya yang nulis. Saudara, kita ini sekarang punya model komunikasi yang berbeda. Tapi Anda bisa cemarkan orang, Anda bisa rusak nama orang, Anda bisa nyebarkan berita negatif. Dengan cara penggal sana, masukkan sini, penggal sini, masukkan sini. Dan kalau Anda baca itu lucu itu. Ada yang bilang, ini dari Bu Iin, begini-begini. Ada yang bilang, dari Suset Hating, begini. Itu beritanya sama. Ada yang bilang, pendoa Korea ngomongnya sama. Ini yang waras dan yang edan, yang mana nggak jelas. Dan orang Kristen telan semua dan heboh geger.
Ada yang sudah mau minggat ke Timor Leste lah. Atau ke Singapura. Saya bilang, kenapa kita tidak belajar percaya? Apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Bangsa ini dalam kendali Tuhan yang luar biasa. Amen. Ini ribut juga katanya. Pak Petrus gak nyoblos ya? Loh kok sudah menghakimi saya, wong belum rebu kok. Kalau sudah kemis Anda boleh menghakimi saya nyoblos atau tidak. Iya toh, terus tanya lagi, nyoblos apa? Loh, ya bukan urusan Anda. Saya berdoa, mari jangan jadi orang yang gampang gugup dan gampang kemudian bingung, saudara. Please, mengertilah. Loh Pak, tapi itu benar nggak? Kalau Anda mau nyebarkan apapun, pakai namamu sendiri. Jangan pakai nama-nama orang. Jangan gunakan nama siapapun. Kasihan, saudara. Nggak ngerti apa-apa begitu. Tiba-tiba jadi jelek. Saya belum pernah melihat satu broadcast yang dengan begitu masif, jalar seluruh dunia. Dan saya melihat setan menggunakannya luar biasa. Ada yang berkata, oh Pak itu mungkin Tuhan Pak. Tuhan kok melu kampanye itu dari mana? Tuhan kok membuat pendeta-pendeta pada marah sama saya kan? Tuhan baik loh sama saya saudara. Masa Tuhan membuat saya dimarahi pendeta-pendeta? Coba Anda pikirlah. Tidak semua yang baik itu berguna. Amen? Tidak semua yang kelihatannya baik itu membangun. So saya berdoa, mari kita berhenti dengan semua yang konyol. Percayalah. Sudah ini tinggal 2 hari lagi. Rabu sore semua selesai. Dan kemudian Anda mau ngapain? Wah menang Pak. Terus gajimu naik berapa kali lipat? Enggak juga sih. Jadi mari kita dengan tenang, cool, lakukan bagian kita. Dan jadi anak Tuhan yang dewasa. Amen saudara. Saya berdoa tidak ada lagi orang yang hobinya broadcast yang enggak karu-karuan begitu. Dan ujungnya hanya membawa kegelisahan. Dan ujungnya seperti Anda memproklamirkan bahwa itu akan terjadi. Dan buat saya yang membuat saya paling jengkel adalah, Tuhan Engkau memberi kita di acara Bahtera dijamin begitu kuat. Tiba-tiba sehari kemudian, seperti dibalikkan lagi oleh perkataan dan tindakan kita. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan ampun dan anugerah lah buat bangsa ini. Dan mari tetap percaya yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Saudara sekalian, malam hari ini, sebelum saya nanti bagi firman Tuhan, saya mau putar satu klip. Beberapa bulan yang lalu saya mengatakan kepada saudara, kita sedang membangun akan lumbung raja. Dan visi ini sebetulnya merupakan tempat sedang dibangun juga akan truk besar nanti untuk bisa mobile kemana-mana. Tapi sebetulnya ini merupakan bagian daripada kerinduan untuk memberkati banyak orang, terutama hamba-hamba Tuhan. Dan sekarang tempatnya sudah jadi, sudah available. Saya mau tunjukkan kepada saudara, Anda yang punya apapun yang Anda ingin bagikan untuk hamba-hamba Tuhan, sesuatu yang masih bagus, masih oke, bisa dimanfaatkan dengan baik, Anda bisa kirim ke kami. Dan nanti dari waktu ke waktu kami akan distribusikan ke berbagai tempat yang membutuhkan. Nah saya mau ajak Anda lihat akan klip akan lumbung raja, kemudian kita akan belajar firman. Silakan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Hitunglah setiap berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dan anugerahnya yang mendandaniku menjadi indah. Biar hatiku mengerti, hatimu menangkap firman-Mu, mengejar hasrat-Mu
Saudara, hari ini kita ingin meresmikan dimulainya pembangunan Lumbung Raja. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya kita akan coba bangun dan akan jadi berkat yang luar biasa. Kita akan resmikan sama-sama, percayalah ini merupakan alat yang Tuhan berikan buat kita untuk menjadikan kita sebagai garam dan terang dunia. Kami mengucapkan berkat biar sungguh apa yang dibangun ini Tuhan menjadi berkat buat banyak hamba-hamba Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, juga memenangkan banyak jiwa-jiwa buat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat apa yang dibangun, dikerjakan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, lumbung-lumbung seperti ini akan menjadi terang, menjadi garam di setiap daerah yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan Tuhan mengalir dari tempat ini, membawa berkat, membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini menjadi lumbung raja segala raja. Amen. Yang tidak akan pernah habis, karena bersumber pada berkat Tuhan. Dan biar menjadi uluran tangan Tuhan yang tidak pernah habis. Tuhan, biarkan jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada apa yang Anda ingin bagikan, berkati untuk hamba-hamba Tuhan, Anda bisa kirim ke kami, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Baik saudara sekalian, malam ini saya mau ajak kita belajar tentang apa yang istilah yang saya gunakan adalah victim mentality, mentalitas sebagai korban. Ada satu bentuk mentalitas yang mengerikan sebetulnya. Dan mentalitas ini adalah mentalitas yang selalu merasa dirinya adalah korban. Saudara, ini mentalitas yang akan menghancurkan banyak hal dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mau sampaikan beberapa poin penting pada malam hari ini. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara sekalian, kalau Anda membaca sebuah terjemahan lain, yaitu New Living Translation, maka kalimatnya akan berkata demikian. When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, would you like to get well? Ketika Yesus melihat dia dan dia tahu bahwa dia sudah sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, dia bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Lalu perhatikan jawabnya, I cannot sir, I can't sir. The sick man said, dia berkata begini, orang yang sakit itu berkata, aku tidak bisa Tuhan. For I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Karena tidak ada orang yang menolong aku untuk masuk ke kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Someone else always gets there ahead of me. Selalu ada orang lain yang mendahului aku untuk sampai ke sana. Lalu kemudian Alkitab berkata, Jesus told him, stand up, pick up your mat and walk. Tuhan berkata, berdiri, angkat tempat tidurmu, matrasmu itu, dan berjalanlah. Alkitab mengatakan instantly, seketika itu, the man was healed. Orang itu disembuhkan. He rolled up his sleeping mat. Dia menggulung akan tempat tidurnya itu, and began walking, dan mulai berjalan. But this miracle happened on the Sabbath. Tapi mujizat ini terjadi pada hari Sabat. Inilah yang sebetulnya disebut victim mentality. Tuhan melihat keadaannya sudah lama dalam keadaan sakit. Alkitab mengatakan sudah 38 tahun dia sakit. Lalu kemudian Yesus datang dengan sebuah pertanyaan yang jelas. Bukan pertanyaan yang rumit, saudara. Pertanyaannya berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, ada banyak orang berkata begini, Tuhan, ini sebuah pertanyaan yang nonsens. Engkau melihat orang yang sakit, kenapa engkau bertanya, maukah engkau sembuh? Tapi kalau Anda melihat cerita ini, memang pertanyaan itu harus ditujukan. Mengapa, saudara? Karena sebetulnya orang ini sudah hancur di mentalitasnya. Sehingga mungkin bagi dia sudah tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Nah, orang bertanya, kenapa kalau nggak ada harapan masih di situ, Pak? Justru itulah. Karena dia kumpul dengan orang-orang yang sudah begitu lama tidak sembuh juga, lumayan. Segerombolan yang sama, orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Jadi saling menghibur, saling ngerumpi, mungkin arisan sedikit di situ supaya tidak bosan, ya toh. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke saudara apa ciri-ciri di Alkitab ini. Orang yang punya istilah yang saya pakai, victim mentality. Orang yang selalu berkata, aku ini korban, aku ini korban. Yesus mengajukan pertanyaan, saya ulang lagi. Maukah engkau sembuh? Anda tahu jawabannya? Dalam terjemahan yang tadi kita baca, dia berkata, I can't sir, aku gak bisa. Loh, pertanyaannya maukah engkau sembuh? Cuman dua jawabannya, mau atau tidak. Tapi orang yang sudah punya mental bahwa dia adalah korban, maka dia berkata, aku gak bisa. Itu bukan jawabannya, tapi sebetulnya itulah yang ada di dalam dirinya. Saya tidak bisa. Saudara, orang yang punya mental seperti ini, maka sebetulnya yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Dan ini mental itu muncul dari mana? Tuhan berkata pada saya gini, nak, kalau orang terlalu banyak hanya jadi penonton, satu hari dia akan sungguh-sungguh yakin bahwa dia bukan dan tidak pernah bisa jadi pemain. Saya mau ulang lagi.
Kalau orang itu terlalu banyak dan terlalu sering jadi penonton, satu hari dia akan begitu yakin bahwa dia memang tidak akan pernah mungkin jadi seorang pemain. Saudara, kalau Anda ketemu dengan misalnya jago main tenis, juara dunia, dan kerjaanmu tiap hari adalah nonton tenis selevel dunia, lalu kemudian Anda ditantang, ayo main tenis. Saya belum bisa, saya amatir, ayo main tenis. Dan kemudian setiap kali Anda bertanding, Anda dikalahkan terus. Lama-lama engkau yakin Anda adalah seorang yang kalah. Engkau pecundang dan engkau bukan pemenang. Orang ini datang ke kolam Bethesda, pertama saya percaya dia punya pengharapan bahwa satu hari dia akan disembuhkan. Tapi karena setiap kali yang sembuh bukan dia, akhirnya dia yakin, sampai kapanpun Tuhan aku tidak akan pernah sembuh. Makanya ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya aneh, aku gak bisa. Berapa banyak sebetulnya tanpa sadar orang Kristen seperti itu? Anda sering mendengar, Anda datang ke sini bertahun-tahun, mungkin satu hari saya kalau Tuhan suruh saya maju ke tengah, saya berikan mic ini ke seseorang, silahkan Anda yang ngajar hari ini. Mungkin saya akan ketemu dengan orang yang berkata, nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya saya nggak bisa. Saya lihat siapa yang khotbah selama ini, hamba-hamba Tuhan yang bicara, saya nggak seperti mereka. Antara mujizat dengan diri kita sudah ada jarak. Dan selama ini kita hanya mengagumi apa yang orang lain katakan dan alami. Saya pernah dalam posisi seperti itu. Satu hari saya lahir baru, bahkan belum lahir baru lah. Saya ikut dengan orang tua saya ke gereja, di gereja yang lama. Kebaktian mulai jam 6 pagi, saudara. Yang datang penuh, gereja kira-kira mungkin isi 500 orang. Saya duduk di sebelah orang tua saya, dan ibadahnya dimulai. Hamba Tuhannya sekarang sudah almarhum, tapi waktu itu pun sudah tua sekali. Kalau ngomong sudah bergetar suaranya, tangannya juga sudah gemetar, sudah lemah secara fisik. Dan di zaman itu, pendeta juga mimpin pujian. Dari awal pembukaan sampai akhir pendeta semua. Dari pengumuman sampai kolekte pendeta semua. Saya punya latar belakang orang minder, orang rendah diri. Saya pernah cerita berkali-kali, ketemu orang yang tidak terlalu saya kenal saja, ini bisa basah kuyup saudara, karena keringat, dingin. Nah, saya kalau melihat pendeta itu, saya kagum dengan dia. Sebab saya berkata begini, ini om satu ini hebat tuh. Setiap kali dia mulai khotbah, saya lihat orang-orang sekitar saya tidur, saudara. Dan mayoritas tidur, karena itu kebaktian jam 6 pagi. Anda bisa bayangkan itu mereka bangun jam berapa. Begitu sampai di gereja, ibadah dimulai, kalau masih pujian mereka ikut nyanyi kan ada bukunya. Begitu dia khotbah, nggak jelas khotbahnya apa. Terus terang kalau setiap kali dia khotbah tidak ada satu pun yang nyantol di sini saya, apalagi di sini saya. Saya nggak tahu dia khotbah apa itu. Yang membuat saya kagum bukan karena khotbahnya hebat, mentalnya hebat. Ditinggal tidur, tetap khotbah. Saya bilang saya nggak bisa kayak begini, saya nggak mungkin. Saya kalau ditanya Tuhan, kalau engkau suruh aku jadi hamba Tuhan, ditanya maukah engkau jadi hambaku, saya akan jawab, saya nggak bisa. Ini bukan soal mau dan tidak mau, aku nggak bisa. Saudara, kalau Anda punya mental seperti itu, harus bertobat. Karena itu menghalangi engkau untuk diberkati Tuhan. Satu hari mungkin ada orang datang kepada saudara, berkata, maukah engkau aku beri kerjaan?
borong bangunan 15 lantai. Padahal tiap hari kerjaan Anda itu makelar jual beli mobil. Ada orang nawari itu, kalau Anda mentalnya korban, mental seorang korban ini, victim, Anda akan berkata, nggak bisa. Karena selalu kita akan menyalahkan diri kita dengan berkata, kemampuanku tidak seberapa, kesanggupanku tidak seberapa, dengan pekerjaan yang aku tidak kuasai, kita langsung berkata, nggak bisa. Kata tidak bisa artinya, gua bodoh dalam hal itu. Sebetulnya, Anda sedang menyalahkan dirimu sendiri. Saya punya teman, saudara. Dia kuliah bahasa. Dia kuliah bahasa. Satu hari dia ketemu dengan teman lamanya dia. Teman lamanya dia itu, bukan teman lama, malah dia keluar, setelah selesai dia keluar, dia buat percetakan. Secara, ya kecil-kecilan lah, rumah tangga lah. Lalu dia ketemu setelah beberapa saat ketemu dengan salah satu anggota yayasan dari bekas tempat dia kuliah. Lalu kemudian mereka ketemu, diajak ngobrol, makan. Orang yayasan ngomong sama dia, kamu sekarang kerja apa? Oh, saya kerja apa saja, Pak. Wah, kamu kok hebat. Loh, saya kan didikan Bapak, padahal kerjanya cuma percetakan, saudara. Tapi memang inginnya kerja apa saja yang pokoknya menghasilkan. Lalu ditawari, mau nggak bangun kampus kita? Ini ada dana sekian belas miliar, bisa nggak kamu ngerjakan? Langsung dia bilang, kenapa tidak? Kapan kita meeting pertama? Oke, minggu depan ya, datang ya jam sekian. Beres, Pak. Makan selesai, pulang, dia telepon teman-temannya, arsitek dan sipil. Lu nganggur nggak? Lu nganggur nggak? Mau kerja nggak? Punya pengalaman apa? Dia kumpulkan teman-temannya, dia panggil. Aku jadi bosmu, lu kerja dengan gua. Ada proyek ini. Itu yang benar ya, beres. Minggu depannya dia bawa rombongan. Pak, kenalkan tim saya. Insinyur ini, insinyur ini, insinyur ini. Dan kepegang dia nilai miliaran sampai sekarang tidak rubuh bangunannya. Kenapa? Yang kerja orang profesional. Tapi dia punya mental beda. Nah, banyak orang berkata, oh maaf Pak, saya kan belajar bahasa. Bagaimana bahasa bisa membangun? Jadi berikanlah ke orang lain. Saudara mesti belajar punya mental yang berbeda. Tapi kalau mental kita mental korban, saya ini korban dari keadaan. Saya ini korban dari diriku sendiri. Kita menyalahkan orang lain. Anda tidak akan pernah berkembang. Saya berdoa tidak ada mental korban di tengah-tengah kita, amen. Kemarin saya ada sebuah pembicaraan yang menurut saya is an honest conversation. Pembicaraan yang sangat jujur. Ada seorang staf saya datang ke saya, selesai kebaktian. Dia bilang begini, Pak, boleh nggak saya mengajukan pertanyaan? Boleh. Dia berkata begini, bagaimana Pak caranya? Karena saya ini staf di gereja. Saya seringkali dengar Bapak mengatakan gaji Bapak dari Tuhan, bukan dari gereja. Saya bilang betul. Tapi itu kenyataannya bagaimana Pak? Ajari saya. Mengapa saya tidak bisa? Saudara, orang ini tidak mengatakan, ya sudah wong saya staf, gaji cuman sekian, apa boleh buat? Ya saya hidup dari ini aja. Itu mental victim. Tapi dia berkata, kalau hamba Tuhan lain bisa, hidup dari gaji dari Tuhan, aku mau yang seperti itu. Saudara, hari-hari ini dibutuhkan mental kerajaan sorga. Lupa apa langsung diiyakan Pak? Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Amen. Saya punya teman itu, kaya gara-gara apa? Selalu dia cari perusahaan yang hampir bangkrut.
Sudah hampir kolaps gitu. Dia bilang, gua beli ya. Dia beli murah-murah. Sedang ownernya, manajernya, direkturnya berkata, nggak bisa ini. Sudah habis. Teman saya kerjaannya justru cari yang sudah pada frustrasi. Begitu di tangan dia, saudara, dia ubah luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa engkau diberkati Tuhan? Pertama-tama tergantung dari mental kita. Tuhan bertanya, mau sembuh gak? Gak bisa Tuhan. Itu menghina Tuhan, tahu gak? Dia tawari sesuatu yang luar biasa, dia bilang, saya gak bisa. Sebab dia selalu berkata, aku ini korban dari segala sesuatunya. Yang kedua, dia berkata bahwa tidak ada orang yang menolong. Saudara, pembenaran diri paling gampang adalah salahkanlah orang lain. Paling gampang. Kamu waktu itu, iya karena dulu mama papa saya bercerai, maka saya begini. Saya sering kali berkata, destiny is a choice. Masa depanmu itu, destinimu adalah pilihanmu. Pembenaran diri paling gampang adalah salahkanlah orang lain. Salahkan orang tua, salahkan keluargamu, salahkan gurumu, salahkan. Dan saya tidak tahu, kita seringkali dari kecil sudah sangat terdidik oleh diri sendiri, bahwa apapun itu pasti salahnya orang lain. Anda kenapa bangkrut? Ya karena Cina. Kenapa Cina? Masukin barang murah. Kenapa Anda kok tidak bisa bersaing? Ya karena Amerika. Kenapa kok ini nggak bisa lebih murah? Ya karena Singapura. Terus. Dan itu penghancuran diri sendiri juga yang terus menerus. Artinya Anda berkata, selama Cina masih ada, selama Amerika masih ada, selama Singapura masih ada, gua nggak bisa ngapa-ngapain. That's it, saudara. Anda sedang menutup dengan sangat kuat berkat Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa, Tuhan akan bebaskan kita dari segala sesuatu yang konyol, oleh karena kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan orang lain. Dan yang paling gawat menurut saya dari poin yang ketiga, kalau Anda perhatikan, ketika saya akan ke sana, bahkan ada orang lain yang sudah mendahului. Yang pertama dia salahkan diri sendiri, yang kedua dia salahkan tidak ada orang yang nolong, yang ketiga dia salahkan siapa? Si juaranya. Coba dia tidak mendahuluin aku. Jadi gimana? Semua harus tenang, biar aku merangkak pelan-pelan, nanti aku masuk pertama. Mana ada? Kenapa tokomu tutup? Nah, habisnya sana lebih murah. Coba semua lebih mahal. Itu cara mikir apa begitu? Ngerti saudara? Itu victim mentality. Itu mental korban yang berkata, yang lain semua salah, aku ini cuma korban dari semuanya. Maka orang itu kalau ketemu orang kaya dia berkata, gara-gara orang kaya. Maka kita jarah saja hartanya. Kalau ada kesempatan kita bongkar tokonya. Itu tidak salah. Kenapa? Kita korban mereka. Benar nggak? Seringkali begitu dalam masyarakat. Apa yang membuat masyarakat bisa membenarkan dirinya sendiri ketika dia menjarah miliknya orang lain? Kami korban mereka. Gara-gara mereka kaya, kami miskin. Dan itu mental yang merusak. Di sekolah, kenapa kamu gak juara? Ya dia pinter. Itu kan goblok banget toh. Tapi kita sebel dengan orang yang berhasil, dengan orang yang di atas, dengan orang yang kaya, dengan orang yang sukses. Satu hari saya di Amerika, saya nginep di rumah pendeta saya,
Dan ada seorang jemaatnya yang baru pindahan rumah. Pendeta saya rumahnya cukup gede sih di Amerika. Kamarnya ada 5. Satu hari malam itu saya nggak ada pelayanan. Dia berkata sama saya, yuk ikut yuk. Saya mau berkati rumah jemaat saya yang baru. Tapi saya tahu itu cuman gurauan dia ya. Begitu masuk saya tahu itu rumah bagus banget saudara. Belakangnya ada tamannya segala macam. Di Amerika saya tahu itu mahal sekali. Di daerah California. Terus kemudian pendeta saya berkhotbah. Dia berkata begini, saya tidak ada keberatan apa-apa dengan rumah ini. Semuanya menurut saya luar biasa. Cuman satu yang menurut saya, buat saya kurang bagus. Wih, semua tegang. Saya juga tegang, saya pikir kok ini orang terus terang ya, apa yang kurang bagus? Saya pikir mungkin ada roh penunggunya, mungkin ada roh Indian di ujung sana, ada roh apa. Saya pikir begitu, yang punya rumah nggak bisa ketawa, tegang saudara. Dia ngomong berulang-ulang. Saya terus terang jujur saudara, dengan rumah ini saya nggak masalah. Cuman satu saya nggak bisa tipu hati saya. Ada satu yang saya keberatan terus terang, yang berat buat saya. Cuma satu, rumah ini lebih bagus dari rumah saya. Dia memang bergurau saudara. Tapi dalam kehidupan kita setiap hari, bukankah sikap seperti itu muncul bukan gurauan tapi serius? Karena kan saya pernah cerita, saya ngalami itu. Di awal perintisan jemaat yang saya gembalakan cuma 25. Anda tahu saya sebel dengan gereja yang sudah ribuan. Itu kan mental korban sebetulnya. Victim. Saya cuma korban. Dan selama terus seperti itu Tuhan tidak mungkin memberkati kita. Karena nanti kalau ada orang ngomongin si juara itu atau ngomongin yang lebih baik, kita akan rame-rame mengiyakan. Sekedar supaya lebih baik. Anda tahu saya pernah cerita tentang mental kepiting? Ada seorang pendeta pergi ke Amerika. Dan dia pergi ke sebuah pantai, dia lihat bagaimana orang Amerika jual kepiting. Ada keranjang plastik yang banyak lubang-lubangnya begitu. Dalamnya ada sekian puluh kepiting dan tidak diikat. Lalu dia berkata, wah ini orang Amerika nggak tahu nih jual kepiting, gua akan memberi nasihat. Lalu kemudian dia berkata begini, Pak, Anda ini jual kepiting kok ngawur. Ngawur gimana? Ini harus diikat. Loh kenapa? Di Indonesia kepiting pun harus diikat. Kepiting Indonesia harus diikat Pak. Loh kenapa? Ini kan dia bisa ngerayap naik. Dia naik, dia keluar, hilang, bubar Pak. Jadi gimana? Harus diikat. Oh gitu. Lalu orang ini berkata begini, Mas, orang Indonesia diundang Mas. Terjemahannya, aku ini jual kepiting sudah 25 tahun. Kalau cuma ada 2 atau 3 kepiting di keranjang ini, betul memang harus diikat. Dengan gampang dia merayap ke atas dan dia pergi bubar. Kalau 2-3 pasti hilang semua. Tapi kalau sudah banyak begini, nggak perlu diikat. Kenapa? Kepiting itu punya gaya hidup yang aneh. Kalau ada temannya yang naik, ditarik rame-rame. Terus Tuhan berkata begini dalam hatinya, ini pendeta nih, mirip siapa ya nak? Setiap ada yang naik, tarik rame-rame. Dari dia ngomong waspada, pengajaran kurang bagus, terlalu klenik, sesat. Bilang aja Anda iri, selesai kan saudara. Tapi gak pernah muncul itu. Kepiting soalnya. Saudara, ini mental korban. Dan kalau saudara terus seperti itu, Anda memposisikan dirimu korban dari ketidakadilan, korban dari kehebatan orang lain.
Dan ini akan membawa begitu banyak malapetaka dalam kehidupan kerohanian kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana reaksi Tuhan, bagaimana mengatasinya? Saudara, Tuhan memberikan 3 perintah itu sekaligus. Kalau Anda perhatikan ya, itu enggak ada dikatakan, oke, yang pertama, mari aku sembuhkan engkau. Pegang, terus dia berkata pada para murid-muridnya, ayo diangkat rame-rame ini. Seperti kalau kita mendoakan orang lumpuh sekarang, ayo diangkat. Percaya, beriman, diangkat, tek, jatuh lagi, bruk, jatuh lagi. Enggak percaya sih katanya gitu. Selalu nyalahin orang lain. Kita pernah buat KKR bertahun-tahun yang lalu, saudara. Ada seorang om tua, saya masih ingat sampai sekarang. Mungkin beliau sudah almarhum, ini sudah lama sih. Dia duduk di kursi, kami buat di lapangan, semua duduk di bawah. Om ini sudah tua. Dan om ini sebetulnya dia sakit, matanya itu kabur. Matanya kabur, jadi kemudian karena sudah tua juga, didudukkan di kursi. Lalu hamba Tuhannya khotbah, setelah khotbah, siapa yang sakit? Suruh angkat tangan, konselor datengin, tumpangi tangan saudara. Konselor nggak tanya ABCD, nggak tanya penyakitnya apa, duduk di kursi biasa loh. Asumsinya berkata, lumpuh ini, ayo om, jalan. Nanti sembuh om, percaya jalan dalam nama Yesus. Ayo om diangkat. Oh ya, jalan ya. Kalau jalan sembuh om, percayalah. Dalam nama Yesus, nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama. Yang satunya, ada kuasa. Saya ngikut nyanyi yang mana? Pokoknya jalan om, jalan loh saudara. Maju ke mimbar, jalan. Konselornya nangis, terharu, nangis, Tuhan kau nyatakan kuasamu. Padahal mata kabur sebetulnya. Gak ada masalah dengan kakinya. Yesus itu ya saudara ya, kalau tiap hari dia ngeliatin kita. Menurut saya ya ada gelinya, ya ada jengkelnya. Ya terima itu, broadcast juga. Sudah tahu PIN-nya Tuhan Yesus? Nanti saya beritahu kalau mau. Ya begitulah. So Tuhan memberikan perintah itu tidak satu persatu. Dia langsung berikan 3 perintah. Kalau Anda perhatikan dengan baik, dia berikan 3 perintah. Dia berkata, berdiri, angkat tilammu, lalu apa? Berjalanlah, langsung 3. Saudara, yang pertama dia berkata berdiri. Dan waktu dia berdiri, dia sembuh. Tahukah saudara bahwa seringkali persoalannya itu sumbatannya bukan di luar tapi di sini. Tuhan mau berkata, selama engkau merasa dirimu adalah korban dan engkau harus dikasihani, tidak ada mujizat. Dan dia berkata, berdiri. Tuhan sembuhkanlah aku dulu, enggak ada. Dan dia mengatakan 3, berdiri, angkat tilammu, jalan. Tapi yang kedua itu ajaib. Ketika dia berkata berdiri, orang ini berdiri. Langsung sembuh, saudara. Tuhan gak berkata sembuhlah engkau. Tidak, dia berkata berdiri. Ada sesuatu di dalammu ini yang harus diperintah. Kalau Anda merasa, Pak, saya ini gak bisa apa-apa, saya ini korban dari semuanya, perintah dirimu untuk berdiri di hadapan Tuhan. Anda harus perintah yang di dalam ini loh. Yang seringkali menjadi sumber masalah dan sumbatan dari berkat Tuhan. Tapi yang kedua Anda harus mengerti, ini cara mikir yang Anda harus punya. Tuhan berkata, angkat tilammu. Diangkat gak saudara? Diangkat gak? Enggak, digulung dulu. Baca ini Alkitab.
Loh iya kok. Sudah tak bacain sampai kering tenggorokan saya. He roll up his sleeping mat. Dia gulung itu. Sebab kalau nggak digulung, nggak keangkat. Tuhan tuh ngomong begini, aku beri engkau mujizat, aku nyatakan kuasamu, tapi engkau mesti belajar organize semua dengan baik. Saya pakai istilah organize and don't agonize. Anda mesti mengorganisir, memanage, ngatur dengan baik. Dan jangan cuma teriak-teriak kesakitan. Victim mentality selalu agonizing. Semuanya itu jadi sesuatu yang menyakitkan buat dia. Cuma teriak-teriak, berkata, tolongi, aku ini korban, aku gak bisa apa-apa, help me. Seseorang ibu tulis surat ke saya. Pak, tolongi saya. Utang saya banyak, Pak. Saya berjemaat di Bapak sudah bertahun-tahun. Jadi artinya kalau sudah berjemaat itu dia boleh minta tolong apa saja. Yang pertama, terima kasih untuk kepercayaan dan kehormatan yang diberi. Tapi tidak begitu caranya. Justru sudah bertahun-tahun masih parah begini, rada repot saudara. Lalu kemudian saya minta teman-teman ngurus karena saya pas keluar kota. Saya bilang coba dicek kenapa dia bisa punya utang, dia janda, kenapa dia bisa punya utang puluhan juta. Kalau memang ini sebuah musibah dan harus ditolong, kita tolong. Tapi saya mau tahu kita tolong orang yang seperti apa. Kami cek saudara, dia utang dengan 15 koperasi. Belum beberapa pribadi. Jadi dari minggu sampai minggu berikutnya setiap hari ada orang nagih utang dengan dia. Ternyata diperiksa lagi keluarganya hobinya utang, nurun warisan utang ke anaknya. Mengerikan sekali. Lalu kemudian kita berkata, Bu, ibu ini nggak bisa kami kasih duit, pasti utang lagi kan? Iya, maksud saya begitu Pak. Yang lama dibayar jadi saya bisa utang lagi. Nggak bisa, ayo diatur pekerjaannya, nggak mau. Saya butuh dibayari kok, bukan diatur pekerjaan saya. Terus diapain Pak kalau gitu? Ya kita doakanlah. Minta anugerah Tuhan turun dalam hidupnya. Bu, ada yang lebih hebat, emas dan perakku tak punya, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Lu kerja yang benar. Anda mau tolongi berapa miliar pun akan habis lagi. Dan Tuhan berkata berdiri, angkat tilammu. Dia mikir, nggak bisa Tuhan. Gulung dulu. Pinter loh saudara. Dan baru dia berkata, jalan. Siapa yang ingin usahamu jalan, bisnismu jalan, kerjaanmu jalan, angkat tanganmu. Berdiri, gulung dulu matrasmu yang membuat Anda malas. Dan Anda akan jalan. Pak, saya seret-seret ya Pak, nanti jatuh lumpuh lagi. Digulung. Panggul. Dia bilang, jalan. Dengerin ya. Dan ayat itu ditutup dengan berkata, tetapi hari itu hari Sabat. Buat orang Yahudi, tidak mungkin ada profit, tidak mungkin ada bisnis, tidak mungkin ada keuntungan, tidak mungkin ada apapun yang hebat akan datang dalam hidupnya, karena hari Sabat dia tidak kerja. Tapi kalau Tuhan bertindak, hari di mana engkau berpikir, tidak mungkin akan ada berkat buat aku hari ini, hari itu ada blessing besar akan turun dalam hidupmu. Selama kita tidak memposisikan diri kita sebagai korban, Anda adalah victor, pemenang. You are victorious. Tapi kalau Anda terus memposisikan dirimu jadi korban, semua yang Anda berkata saya ingin tidak akan pernah terjadi. Saudara, malam ini saya memutar satu klip lagi. Saya ingin berterima kasih buat semua dukungan Anda selama ini, buat pelayanan di Solo dan di berbagai tempat.
Beberapa minggu lalu kita sudah mulai ibadah pertama di Keraton Solo. Saya mau cerita sesuatu yang menarik sekali. Kami diberi pinjam di sebuah pendopo di tengah keraton yang biasa dipakai untuk ritual dari banyak orang di situ. Yang dirajakan waktu itu juga masih ritual di situ. Lalu kemudian waktu kami buat itu, anak-anak buat backdrop itu gambarnya seperti sinar begini turun dengan warna pelangi, ada burung merpati di tengah-tengahnya. Pagi itu begitu mau dimulai acara, penguasa ini pangeran datang ketemuin saya. Diam begini, Pak Pendeta, ini gambar luar biasa. Kenapa Pak? Saya bilang, kemarin Kamis malam Jumat saya ritual di sini. Malam hari saya lihat di langit itu gambar persis seperti ini. Dia bilang, saya sampai merinding Pak ini. Kok bisa gambarnya muncul? Lalu ada teman saya bilang gini, Pangeran, menurut Anda apa artinya? Oh, ini adalah simbol dari pencerahan dan perdamaian. Acara kita ini direstui Tuhan yang Maha Esa, katanya gitu. Dan pada waktu itu kita buat, tetap saya mendoakan orang sakit, kami lebih bebas bicara soal Yesus, dan dikemas dengan cukup menarik. Saya melihat banyak orang disembuhkan, tapi ini yang paling berkesan buat saya. Selesai, saya doain orang pada antri bersaksi bagaimana Tuhan sembuhkan seorang bangsawan yang pangeran juga yang matanya sembuh waktu itu. Datang saya bilang, Pak Pendeta tetap sembuh, tidak usah kacamata, tetap sembuh. Saya bersyukur Tuhan itu kalau menyembuhkan luar biasa. Pada waktu mereka bersaksi, saya duduk di belakang panggung begini, saudara. Ada kursi, saya duduk begini. Nggak tahu itu kesaksian keberapa, tiba-tiba saya bau sesuatu. Bukan bau iblis, saudara. Saya bilang ini bau kotoran manusia. Otak saya berkata nih, ada yang ngentut nih, ada yang ngentut. Tapi kan di panggung, lagi kebaktian di keraton. Saya noleh teman-teman musik nih. Saya ngelirik, kok nggak ada yang senyum-senyum berdosa gitu, nggak ada. Semua khusyuk, semua liatin apa yang terjadi, lagi berdoa. Nggak mungkin, rasanya nggak mungkin mereka ini. Siapa ya? Ke belakang nggak ada orang. Apa Pak Hengki yang di depan ini sambil terima kesaksian ngegas atau gimana, saya nggak tahu saudara. Makanya itu orang jangan prejudis saudara. Terus rupanya ada yang tahu bahwa saya lagi bergumul dengan, makanya basic broadcast kayak kentut gitu, nggak jelas saudara tuh, nggak jelas. Oh, ngomong kebenaran gitu loh saudara ya, semua dipikir ini membawa damai, tidak begitu loh. Ini fakta Pak, fakta. Anda kok kayak politikus itu, fakta. Faktanya siapa? Lalu kemudian didatangi saya sama staf satu, Pak, maaf Pak. Karena di depan saya itu akan maju satu ibu. Ini ada yang luar biasa Pak. Kenapa? Ibu itu menunjuk. Dia itu stroke beberapa saat, nggak tahu saya berapa lama. Nah, itu akibatnya, itu ada saraf-saraf di dalamnya itu yang ikut lumpuh di dalam katanya. Sehingga sampai 3 hari nggak bisa buang air besar. Kasihan Pak, digotong perutnya sakit sekali. Nggak bisa buang air besar. Ke dokter dikasih segala macam nggak bisa Pak. Nah terus, tadi kami doakan Pak. Mumpung Anda belum makan, ya toh. Jadi mengurangi berat badan hari ini. Kami doakan Pak, ikut berdoa sama-sama. Tiba-tiba ada suara Pak, Jruh! Kami kaget, dia kaget Pak. Tiba-tiba Pak, itu nyembur dari dalam. Jelas. Dan langsung jalan Pak. Sembuh dari stroke-nya. Nah sekarang kami minta bersaksi, dia malu Pak. Tapi saya bilang, Ibu harus terima kasih. Ya saya mau. Maju ke depan saudara. Nah saya kan duduk dengan baik di belakang itu.
Jalan ibu ini, des. Membelakangi saya. Saya lihat itu ya, dasternya sudah basah semua. Dan di kakinya itu saudara. Sambil saya bertobat minta ampun, Tuhan, aku menuduh anak-anak musik. Tapi saya berkata terima kasih Tuhan. Bagaimanapun disembuhkan dari stroke-nya. Dan bisa jerut itu ternyata luar biasa. Sebuah berkat tersendiri. Saudara, saya malam ini sebelum selesai saya ingin memberi kesempatan kalau Anda tergerak aja. Kita beri persembahan. Karena kita masih akan lanjut dengan keraton dan dengan banyak tempat. Kalau Anda digerakkan Tuhan lah. Ayo beri untuk pekerjaan Tuhan. Ya, khusus malam ini kita mau buat. Tapi sebelum itu coba putarkan dulu akan klip ibadah di keraton. Saya akan tunjukkan beliaunya supaya Anda kalau ketemu minimal menyapa, shalom, akan luar biasa. Silakan. rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Jadi siang hari ini, kalau kita ada kerusakan apapun, di keluarga kita, di rumah tangga kita, di ekonomi kita, di pekerjaan, di pengabdian kita, di badan kita, ayo datang kepada Tuhan Pencipta dan berkata, Tuhan, ini hidupku seperti ini, tolongi aku. Kita juga berdoa buat keraton ini. Kita berkata, Tuhan, tolongi. Kita berdoa untuk bangsa negara. Kita berkata, Tuhan, ulurkan tanganmu, perbaiki. Nanti tangan Tuhan akan kerja, sebab Dia mendengar akan doa kita. Amin. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran enggal Gusti paring ayem lan paring kesarasan. Dan aku berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Semua engkau roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh, apapun di hidup anak-anak Tuhan ini, engkau tinggalkan mereka sekarang dalam nama Yesus. Engkau tinggalkan mereka, engkau pergi sekarang. Engkau pergi, tinggalkan tubuh mereka. Dan kami terima kesembuhan dari Tuhan. Siang ini jadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tunggal malih, Pak. Jumeneng malih. Malih, Pak. Jongkok malih. Jumeneng malih, Pak. Jumeneng malih. Jongkok malih. Jongkok malih. Jumeneng malih. Jumeneng malih. Sampun mantun? Pun saras? Sampun, Pak. Gusti. Matur Matur nuwun nuwun, kalih Pak. Gusti. Nggih kangge tindakan sakit. Melajar-melajar saged. Saged. Saiki nggih melajar-melajar saged. Saged. Cobi, Mbak. Melajar mriko Melajar, monggo. melajar. Tunggal kalih tiga, Nggih, tunggal mlayu, kalih nggih. tiga, tunggal kalih tiga. Inje 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 inje. Pun mantun. Pun sekeca, Bu. Pun sekeca. Sampun. Pun sae. Sae. Gusti berkahi. Delamakipun pun cobi. Nggih, delamakipun. Ngeten. Nggih. Nggih.
Ye, setunggal kali kata Pak. Ya, setunggal kali. Saat ini Bapak loncat kali kula, loncat mriki nggih. 2, 3, Pun mantun, pun mantun. Sampun waras, sampun alkan jelas sampun Mantus. waras. sampun waras, sampun mantun. Gusti berkahi. Nggih. Bu Suginem ini 3 tahun kena stroke. Kayak di Bondo seperti itu, ini tadi didoakan sampai keluar kotoran, jadi sebenarnya malu mau naik tapi pengen kesaksian, sekarang sudah agak lega, sudah lega, ya Bu benar? Iya. Saiki pun sae. Nggih. Balik. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Gusti berkahi, Gusti nyembuhke. Ya, sudah sehat, Bu? Sudah sembuh? Sudah sembuh? Sudah sembuh. Dan terima kasih sekali kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan dan kepada Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus sudah memberkati, sudah menyembuhkan Ibu. Amin. Tapi setelah ini tadi pertama kali ini didoakan tadi sudah berkurang. Sudah berkurang. Terus? Ya, tapi setelah waktu naik didoakan lagi sembuh hilang sama sekali. Pon mantun. Sudah nggak pusing? Tadinya gini enggak berani. Tadinya begini saja nggak bisa. Coba sekarang Bapak begini. Ya. Sudah sempurna sekali. Sudah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Gusti berkati, Gusti Yesus berkati. Nyembuhke nyaraske bapake. Nggih, Namamu Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Tidak ada yang lebih precious dari melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, terus dikawal bangsa ini. Tapi kita harus terus bawa akan Injil Tuhan sampai ke pelosok negeri ini. Amen, saudara. Kita akan berikan persembahan, kita mau pakai untuk melayani jiwa-jiwa ini. Supaya Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Mari kita berdoa sama-sama. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Engkau bicara Tuhan, dan biar kami lakukan dalam ketaatan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima penyembahan kami dengan harta ini. Yang percaya berkata, amin. Mari bawa korbanmu di hadapan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya masih mau ingatkan, Anda perlu dengar ini DVD tentang survey and mapping. Kalau Anda ingin tahu step apa yang Anda harus punya, supaya kanaan Anda jadi kenyataan, DVD ini saya rekomen Anda bisa memilikinya. Nanti di tempat di pintu keluar, kami bagi Anda satu buku secara cuma-cuma, Simple Faith, Great Faith. Itu bagian dari perjalanan Rumah Shalom yang di Semarang. Anda akan baca banyak kesaksian yang ajaib dengan cara sederhana. Jangan dengan cara deklarasi yang sangat simple. Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib. Pada waktu acara Bahtera kemarin, saudara, ada seorang ibu datang minta kami mendoakan anaknya. Dia nangis, dia berkata, Pak, anak saya di rumah sakit, diinfus, sudah beberapa hari, dokter tidak tahu penyakitnya apa. Dan mereka berkata merujuk untuk dibawa ke luar negeri, karena ini kondisinya kok makin drop, dan kesakitan tanpa tahu di mana sakitnya. Kemudian ibu ini minta saya dengan Pak Yusak mendoakan, jadi saya keluar dari ruangan kami mendoakan ke ibu ini. Dan Anda tahu Pak Yusak itu dengan gaya yang sederhana. Mau menyerah atau usaha manusia katanya. Lalu dia bilang, ya aku menyerah Om, karena kalau disuruh ke luar negeri kan biayanya berat. Menyerah sama Tuhan, menyerah. Kalau mati, Anda kan tahu ilmunya itu pokoknya, kalau mati, nangis saudara, nangis. Terus Pak Yusak bilang, makanya belum menyerah ini. Nah kalau belum bisa menyerah ya kamu bayar pakai biaya dokter katanya. Gak lama dia bilang, ya sudah Om aku menyerah. Mati gak apa-apa? Ya kalau Tuhan kehendaki Om, tapi kalau boleh. Lah masih kalau boleh. Belum menyerah itu. Akhirnya ya terpaksa saudara. Ya sudah saya menyerah. Menyerah ya? Menyerah. Nah Agung kamu yang ngurusi loh. Nah, orang suruh menyerah ke urusannya ke saya. Terus dia ketawa Pak Yusak bilang, ngucap syukur. Anda tahu kan ilmunya Pak Yusak kan 1, 2, 3. Ngucap syukur, gelinding baik dan sebagainya.
Terus saya ngomong, Bu, Ibu punya sapu tangan? Enggak ada Pak, tisu. Dia bawa satu box tisu. Siap nangis rupanya. Saya minta beberapa, saya kalau nggak salah 3 lembar tuh. Terus saya pegang, saya bilang, Tuhan tolongi Tuhan. Siang itu kami berdoa, kami hanya bilang, Tuhan tolongi. Tumpangi tangan, disapu tangan. Terus saya bilang, Ibu ke rumah sakit sekarang. Taruh di badan anak Ibu. Udah, selesai. Besoknya hari terakhir Bahtera, selesai pengurapan semua. Kami sudah teler masuk ke ruangan kami. Bu Nani masuk. Ngomong begini, Pak, ada ibu-ibu katanya kemarin anaknya bapak sama engkong mendoakan ya. Oh iya, aku bilang. Dia ngomong gini, dia datangi saya sambil nangis, dia bilang, Bu, sampaikan ke Pak Yusak sama ke Pak Petrus Agung. Kenapa? Kemarin anak saya didoakan, dia cerita kondisinya. Terus gimana? Lah ini Bu, sudah ikut kebaktian, sudah lompat-lompat, tidak tahu Tuhan sembuhkan dengan cara mujizat. Ada banyak orang sangat ingin mengalami great faith, tapi great faith actually is a simple faith. Buku itu saya harap akan jadi berkat. Saya tidak ingin setelah ini Anda berbondong-bondong bawa sapu tangan Anda ke tempat saya. Baca buku itu, praktekkan. Sebab great faith is a simple faith. Anda praktekkan, itu simple, dari soal makanan, soal apapun. Anda lihat ada kemuliaan Tuhan. Amen. Mari angkat tanganmu. Anda berdoa dalam nama Yesus. Biar blessing Tuhan ada pada semua persembahan kami. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. You are blessed dalam nama Yesus. Besok beri kami haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi. Dan kami tahu kami pulang dengan shalom dan blessing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.